Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tidak terasa kita sudah melaksanakan perkuliahan selama 14 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ke-15. Ya, di sini kita akan membahas mengenai memanusiakan manusia. Ya, sebelum kita diskusi bersama, alangkah baiknya kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya kalian dalam keadaan yang sehat dan bugar, itu ya. Ya, materi hari ini adalah mengenai memanusiakan manusia. Setiap orang pasti ingin merasa dirinya dimanusiakan. Nah, supaya kita bisa dimanusiakan orang lain, maka yang kita lakukan ya pastinya adalah memanusiakan orang lain juga. Sehingga ada timbal balik antara kita dengan orang lain, sehingga kita memanusiakan orang lain, kemudian orang lain memanusiakan kita, sehingga saling memanusiakan manusia. Seperti apa prinsipnya dalam memanusiakan manusia? Nah, ketika kita ingin memanusiakan manusia, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah manusia harus memiliki prinsip. Manusia harus memiliki prinsip, kemudian memiliki nilai dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Ya, kita upas satu persatu. Prinsip. Ya, prinsip adalah sesuatu yang terdapat pada diri kita sendiri, yang sudah kita upayakan atau kita lakukan secara natural. Dalam artian, prinsip itu adalah sesuatu yang kita wajibkan sendiri, dan pastinya adalah sesuatu yang bermanfaat, ya, prinsip. Nah, kemudian kalau nilai, ya, nilai secara umum kan nilai yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa dirasakan oleh orang lain, tapi kita juga harus bisa merasakan. Nah, itu namanya nilai. Sehingga nilai adalah berhubungan dengan diri sendiri dan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Berarti ada nilainya. Kemudian rasa kemanusiaan sehingga kita memiliki rasa kepada orang lain, sehingga kita tidak hidup seenaknya sendiri, karena kita hidup harus berdampingan dengan orang lain, sehingga rasa kemanusiaan harus kita jaga. Nah, ini adalah hal-hal yang harus melekat dalam diri kita, mulai dari prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan. Ya, mengenai prinsip, ya, di sini saya ingin menceritakan ada satu prinsip yang sudah cukup lama saya terapkan dalam diri saya sendiri, dan ini adalah sangat mudah, sangat simple, dan mungkin kalian juga tidak terbayangkan. Nah, ini saya misalkan saya memiliki prinsip ketika sedang minum air mineral dalam kemasan seperti ini, ya, contohnya. Kalau yang botol udah beda, ya, ini yang seperti ini. Nah, ketika saya menikmati ini atau kalian menikmati ini, pastikan ada alat bantunya, ya, yang namanya sedotan itu, ya. Nah, yang pertama, kenapa kok saya harus minum ini atau kalian harus minum air dalam kemasan? Ya, pastinya dalam keadaan haus gitu, ya, dan juga disediakan oleh orang lain, ya, yang menyediakan ini. Mungkin ketika ada acara atau ada acara hajatan dan sebagainya, ada yang menyuguhi air mineral, atau juga ketika di rumah sendiri seperti itu. Nah, ketika menikmati ini, pastikan langsung diberi sedotan, kemudian
ditusuk, kemudian diminum, kemudian diletakkan. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, ya, kalian sedang minum air mineral, air gelas mineral seperti ini ya, mereknya bebas. Udah silahkan dirasakan sedotan, kemudian diminum. Nah, ketika meletakkan ini, ya, setelah selesai minum, belum habis, kita letakkan dalam suatu meja. Nah, kita bayangkan, dan ternyata di meja tersebut adalah banyak sekali air gelas mineral yang punyanya orang lain, karena yang disediakan hanya satu meja saja, sehingga air gelas kita itu bergabung atau menjadi satu dengan air gelas dari orang lain. Nah, setelah kita letakkan, kemudian kita melanjutkan kegiatan. Nah, setelah kegiatannya selesai, nah, kita merasa haus. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya yang kita ambil tadi, yang dari sekrumun yang banyak tadi, air gelas mineral tadi, yang kita ambil adalah punya kita, punya saya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau saya sendiri mudah saja untuk mengambil mana bagian yang punya saya tadi, walaupun tadi jumlahnya banyak. Ya, karena salah satu prinsip saya mengenai minum air mineral adalah ketika minum adalah yang ditusuk di sini adalah pada label halalnya. Yang ditusuk adalah label halalnya. Sehingga ketika ini digabung dengan punyanya orang lain yang banyak, nah, ketika saya ingin minum pasti ya tinggal cari saja yang tusuknya adalah pada logo halalnya, dan itu kemungkinan besar adalah punya saya sendiri. Nah, itu prinsip yang sudah saya lakukan ketika minum air gelas mineral. Nah, apa manfaatnya buat saya? Ya, manfaatnya pastinya adalah tidak akan tertukar, kemungkinan kecil tertukar dengan punyanya orang lain, sehingga saya tetap menikmati bagian saya sendiri. Prinsip. Nah, selain itu, prinsip yang kedua adalah ketika minum ini air gelas mineral, maka saya harus menghabiskannya. Kalau berani mencoblos berarti saya harus menghabiskan. Kalau kok dirasa tidak habis, maka ya nggak usah minum, nggak apa-apa. Nanti di rumah bisa minum sendiri di rumah. Kalau merasa tidak habis nantinya, maka tidak perlu mengambil. Kenapa? Ya karena nanti sisanya kan nggak mungkin nanti diminum oleh yang punya rumah atau orang lain, pasti nanti dibuang. Nah, itu nanti juga akan mubazir. Nah, itu prinsip yang kembalinya adalah kepada diri sendiri, karena mubazir tadi kan salah satunya adalah yang harus kita hindari gitu. Prinsip gitu ya. Simpel saja. Minum air mineral harus pada logo halalnya dan juga usahakan habis. Nah, itu satu yang sangat mudah. Dan kalian juga pastinya sudah memiliki prinsip yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, tadi manfaat untuk orang lain apa? Nah, tidak tertukar dengan air gelas mineralnya. Kedua, nanti memudahkan yang punya kegiatan itu adalah ketika ingin membuang sampahnya itu kan merasa lega kalau isinya habis. Prinsip. Nah, sebagai langkah untuk memanusiakan manusia, maka kita usahakan mempunyai nilai tersebut, memiliki prinsip tersebut. Kalau prinsip sudah punya, nanti nilai akan tumbuh. Nah, ketika kita bertamu, nanti orang akan senang karena sudah mengetahui kalau kita sangat menghargai tuan rumah, sehingga orang lain juga akan memanusiakan kita. Sehingga mulai sekarang silahkan membangun prinsip atau selalu melakukan prinsip yang sudah kalian tetapkan. Nah, itu ya yang pertama, langkah untuk memanusiakan manusia. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati
harkat dan derajat manusia lainnya, menghargai dan menghormati. Harkat itu apa? Harkat adalah kemampuan seseorang. Pasti yang kita ketahui dalam kasarannya kan kita tidak mungkin mengetahui kemampuan orang lain. Maksudnya mengetahui kemampuan orang lain, setiap orang yang kita temui kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa oh dia adalah keahliannya ini, oh dia pekerjaannya ini. Nah, itu kita mengetahuinya. Harkatnya, kemudian derajatnya. Ya karena kita sama-sama manusia, maka ya tidak bolehlah atau kita jangan sampai meninggikan diri sendiri karena kita sama-sama manusia. Nah, karena memiliki kesamaan derajatnya, kemudian harkatnya tadi, oh orang ini lebih bisa membangun rumah karena tukang, saya nggak bisa, maka saya menghargainya, menghormatinya karena harkatnya tadi, kemampuannya tadi. Kemudian karena derajat manusia, karena orang lain pasti ada salah satu keunggulannya, memiliki salah satu keutamaan yang kita tidak punya. Mungkin orang lain punya keahlian tertentu yang kita tidak punya. Nah itu namanya kita mencoba menghargai harkat orang lain. Nah kalau kita sudah berusaha seperti itu, maka kita akan senantiasa berbuat baik pada setiap orang. Kemudian yang ketiga adalah memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, jangan sampai kita hanya mengutamakan diri sendiri, dan jangan sampai kita hanya mengutamakan orang lain. Ya, ketika ada kegiatan jangan sampai kita menderita tapi orang lain suka. Jangan sampai seperti itu. Atau sebaliknya, kita senang tapi orang lain menderita. Nah, itu jangan. Ya, usahakan kita dan orang lain sama-sama dalam posisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan dalam komunikasi dan interaksi dengan orang lain, karena sama-sama menguntungkan. Kalau merasa dirugikan, ya maka kita introspeksi sendiri, introspeksi diri, apakah kekurangan yang ada dalam diri saya. Sehingga kita tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Sehingga harus memberikan keuntungan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita merasa tidak ada untungnya, ya lebih baik kita cari kegiatan yang lain yang lebih menguntungkan dengan keahlian yang kita miliki. Dan yang keempat adalah prinsip kemanusiaan tidak membeda-bedakan. Ya ini hampir mirip dengan yang langkah yang kedua tadi, tidak membeda-bedakan. Nah, kita melihat orang lain sama, karena sama-sama manusia, sama-sama hidup untuk mencari makan seperti itu, maka ngapain kita membeda-bedakan? Ada guru, ada siswa, ada pak polisi, ada dokter, ya semuanya sama. Maka dalam memanusiakan manusia, maka tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada siswa, ya kita bantu. Ada mahasiswa, kita bantu. Ada pak dosen, kita bantu. Ada profesor, kita bantu. Ya, selama kita mampu. Dan yang penting adalah kita untung, orang lain juga untung, seperti itu. Nah, yang kelima, perilaku yang tidak manusiawi atau yang tidak memanusiakan manusia akan mendatangkan kerusakan hidup manusia. Pasti itu. Kalau perilaku yang tidak manusiawi, kekerasan, kemudian anarki, kerusuhan, nah itu pasti akan mendatangkan kerusakan. Ya, kalau kerusakannya hanya bentuknya fisik mungkin bisa dibangun. Kalau bentuknya adalah dalam diri seseorang, nah itu nanti akan sulit sekali. Seperti kita menyakiti orang lain, kemudian cara minta maafnya ini, minta maafnya mudah, tapi sakitnya itu tetap ada di sini gitu. Makanya perilaku manusia kalau tidak manusiawi, maka sebaiknya kita tinggalkan, ya. Karena pasti akan mendatangkan. Siapa yang berbuat pasti akan menanggung akibatnya. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Seperti itu. Nah, ini adalah mengenai cara-cara dalam memanusiakan manusia. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk memanusiakan manusia, nah, pasti banyak hal yang akan kita alami, banyak hal yang akan kita rasakan.
Ya apalagi yang kita ingin memanusiakan manusia, orang yang pernah kita benci, itu sulit sekali. Maka dalam melakukan memanusiakan manusia, yang pertama adalah kita mungkin mengalami penderitaan terlebih dahulu. Apa itu derita? Ya, derita adalah menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya pasti akan tidak enak, karena kita ingin menghormati orang lain, menghargai orang lain. Wah, ini saya harusnya diam saja di rumah, tapi harus bantu bersih-bersih. Menderita dulu. Ini saya sudah habis mandi, kemudian harus cuci piring, harus cuci baju. Nah, menderita dulu. Ya mungkin awal-awalnya itu tidak menyenangkan, dia nggak masalah. Tapi kan seperti mencuci piring, mencuci baju itu walaupun menderita dalam diri kita, tapi kan hasilnya akan kita juga untung. Suasana bersih, orang lain juga untung. Rumahnya menjadi bersih, mengkilap. Tapi awalnya mungkin menderita, karena ya kalau langsung enak itu ya agak susah gitu ya. Kemudian kalau sudah sering menderita, pasti nanti sudah lama-lama akan berangsur menjadi yang lebih tidak seberat penderitaan lah. Jadi gelisah saja. Ya, gelisah apa itu? Gelisah adalah rasa yang tidak tentram di hati. Kemudian merasa khawatir, tidak tenang tidurnya, tidak sabar, dan cemas. Tadi sudah menderita, sekarang gelisah karena ada rasa yang tidak tentram. Ya contohnya ketika suasana rumah kok kotor, nah ini kan kita gelisah, gak nyaman. Wah, ini rumah kok gak disapu, lah kita gelisah. Nah supaya bersih gimana ya, kita harus menyapunya, kita ya bertindak gitu. Apakah menderita? Ya harusnya sudah tidak ya, karena kita sudah merasa gelisah tadi, karena sudah menderita dulu, sudah sering nyapu, kemudian gelisahnya kalau sudah kita nyapu kok kotor, ya kita sapu lagi, kita hanya gelisah saja. Nah sudah tidak menderita, merasa khawatir, ya sudah hanya sudah tidak sedalam penderitaan tadi, karena kita sudah mulai gelisah. Nah, lama-lama kegelisahan tadi itu nanti bisa menjadikan suatu kenikmatan. Ya tidak bisa tidur nanti, kenapa ya? Ya karena ada tugas yang harus diselesaikan. Ya. Kalau selesai bagaimana? Ya, nikmat sekali, lega sekali. Rumah kotor, ketika sudah bersih disapu, nah kita nikmat. Ya nikmat dicatat sebagai keadaan yang enak dipandang, puas, senang, atau karunia. Ya enak dipandang karena kita sudah membersihkan tadi, sudah mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, udah kita dapat nilai yang bagus. Nah itu adalah suatu yang kenikmatan yang berawal dari penderitaan dan kegelisahan tadi, sehingga kita merasakan apa yang sudah kita lakukan. Karena saya sudah pernah menderita, maka saya bisa merasakan kenikmatan. Ya kalau belum merasakan penderitaan, ya kenikmatan ini masih agak sulit, karena ada tahap-tahapan. Nah, sehingga kalau kita sudah merasa kenikmatan, maka nanti ada harapannya. Nikmat adalah pada saat ini, nanti harapannya adalah ke depannya. Harapan berarti keinginan supaya sesuatu terjadi. Dengan demikian harapan menyangkut masa depan seseorang. Ya, ketika rumah sudah bersih, itu harapannya pasti semua orang di rumahnya akan sehat. Kalau misalkan tugas tepat waktu sesuai dengan materi yang diajarkan, nanti akan mendapatkan, harapannya mendapatkan nilai yang baik. Nikmatnya adalah kita sudah lega, sudah mengumpulkan, harapannya dapat nilai yang baik karena mengumpulkan tugas tepat waktu, misal seperti itu. Nah ini adalah cara melatih memanusiakan manusia. Maka suatu penderitaan di sini yang kalau memang untuk kebaikan, ya kita lakukan saja.
tugas banyak sekali, kita lakukan saja. Nanti beransur-ansur pasti akan beralih menjadi suatu kenikmatan dan menjadi suatu harapan. Apalagi sekarang sudah pertemuan yang hampir finish, hampir pertemuan ke-16 nanti. Pasti harapannya kalian ketika sudah mengikuti perkuliahan, pasti akan ingin memperoleh nilai sesuai dengan yang sudah dilakukan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, gitu ya, berarti silakan dilatih dirinya untuk bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain, memanusiakan manusia. Ada penderitaan, kegelisahan, kenikmatan dan harapan, ini adalah semuanya nanti berputar. Dari harapan di sini pasti nanti ada sesuatu yang harus kita upayakan lagi. Kita menderita lagi. Penderitaan kita jalani saja, akan menjadi kegelisahan dan menjadi kenikmatan yang bertujuan untuk masa depan kita semua yang lebih cerah seperti itu. Nah, supaya lebih terarah lagi mengenai materi hari ini. Nah, yang pertama, pasti kalian sudah memiliki prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Entah itu di rumah, entah itu di kos-kosan, entah itu di pondok. Pasti mempunyai prinsip yang saya usahakan untuk saya lakukan. Ya, apa prinsip yang sudah kalian terapkan? Contohnya tadi kan saya minum gelas mineral. Atau kalau memang belum punya prinsip, maka prinsip apa yang sedang dibangun untuk diterapkan, ya? Sedang saya latih itu apa? Ya, itu yang nomor 1. Dan nomor 2 di sini tadi ada kata menghargai dan menghormati. Nah, di sini saya ingin mengetahui bahwa kalian bisa membedakan antara menghargai dan menghormati. Dan pastinya itu adalah dua kata yang berbeda karena banyak digunakan dalam keseharian. Kalau sama nggak mungkin digunakan, maksudnya nggak digunakan secara bersamaan. Nah, sebutkan contoh perbuatan yang menunjukkan menghargai, ya menghargai orang lain, dan sebutkan contoh nomor 3, contoh perbuatan yang menunjukkan menghormati orang lain. Dan pastinya nomor 2 dan 3 jawabannya beda sudut pandangnya, gitu maksudnya. Kemudian nomor 4 adalah dalam kondisi seperti apa yang menyebabkan kegelisahan. Ya, kalian gelisah itu kalau kondisinya seperti apa? Pada kondisi apa kalian merasa gelisah? Gitu. Nomor 5, ya dari kegelisahan tadi, apa harapan yang kalian inginkan? Nah, itu tugas untuk pertemuan ke-15 di sini. Ya, demikian materi hari ini mengenai memanusiakan manusia. Semoga kita bisa melatih untuk meningkatkan prinsip dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lebih bermakna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Hari ini saya juga sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.